kagak. Berani ya? Aduh. Ma, Mama tuh ngapain sih tiba-tiba berhenti? Ini, teleponnya bunyi, ada telepon. Aduh, ngapain diangkat, Ma? Siapa tahu penting. Halo? Iya. Apa? Arisannya dimajuin. Iya. Saya segera langsung menuju TKP. Siap. Ya. 86, siap, yuk. Ira, Mama minta maaf. Kamu langsung aja ya ke tempat wawancara, naik angkot. Mama nggak bisa tinggal arisan, soalnya arisan itu penting banget. Mau digocok, dan Mama itu kan chipnya, ini penting banget. Aduh, Ma, wawancaraku juga penting. Ira, Mama doain kamu diterima kerjanya dan kamu sukses, ya. Tapi, Ma, Ira, sayang, doa itu ibu itu lebih penting. Udah ya, Mama penting juga. aduh, Ma, helmnya. Aduh, naik angkot apa ya dari sini? Oh, mending aku telepon pacar aku aja. Dia harus milih gue, bukan lo. Enak aja gue. Gue lagi mana sih? Gue. Ada apa tuh? Sih, mana? Kok rame-rame? Gue mau ini gue. Ada apaan sih ribut-ribut? Aduh. Cowok saya ketahuan selingkuh nih sama cewek nggak jelas ini. Iya, nggak jelas. Lu kali yang nggak jelas. Lu. Udah, diam. Sekarang saya mau tanya sama kamu. Kamu punya ibu? Punya lah. Ibu kamu perempuan. Ya iyalah, masa laki-laki bisa ngelahirin? Kalau kamu mempermainkan perempuan, itu sama saja kamu tuh tidak menghormati ibu kamu. Ngerti? Tuh, dengerin. Sekarang kamu pilih salah satu. Jangan dua-duanya. Jadi kamu pilih siapa? Aku pilih dia aja. Kok kamu gitu sih? Kamu jahat tau nggak? Apaan sih? Nggak usah marah dong. Jangan udah milih gue. Harusnya lu yang mundur. Ih, udah sih. Udah, kamu lagi. Laki-laki seperti itu ngapain dipertahankan? Masih banyak laki-laki yang lebih ganteng dan lebih keren. Denger ya, dia itu kan baru pacaran sama kamu. Tapi udah selingkuh. Nanti kalau udah dia nikah, dia akan selingkuh lagi, dan terus selingkuh lagi. Terus kapan cari duitnya? Mau kamu digituin? Laki-laki yang baik hanya untuk perempuan yang baik. Bener juga sih. Yaudah tuh ambil tukang selingkuh. Makasih ya, Bu. Ya. Bener juga sih. Ntar kamu selingkuhin aku lagi. Aku cari cowok lain lagi aja deh. Ya enggak lah, aku kan udah pilih kamu. Bodo amat. Makanya jangan sok. Baru pacaran aja mau selingkuh pakai dua cewek lagi. Hah. Coba kalau anak saya sampai diduain atau diselingkuhin, akan berhadapan dengan the power of mama. Mak mau kemana sih? Dari tadi pakai sen kiri mulu. Gua ke kanan, dia ke kanan. Gua ke kiri, malah ke kiri. Maunya apa sih? Aduh. Kamu tuh bisa nyetir atau enggak sih? Ibu itu yang bisa naik motor apa enggak? Jangan-jangan sini bikin di warteg lagi. Oh, kamu ngeledek? Siapa yang ledek? Ibu tuh yang salah. Sekarang saya tanya sama ibu tuh mau kemana sih? Beloknya ke kanan, sennya ke kiri. Enak aja kalau ngomong, mata kamu tuh siwer, salah lihat. Saya nggak nuduh ibu. Lihat tuh. Tadi saya tuh ngasih sennya ke kanan. Gara-gara kamu tabrak pakai mobil kamu, motor saya jadi kaget. Sennya pindah ke kiri. Mana bisa, Bu? Pokoknya kamu yang salah. Kamu sudah melanggar peraturan lalu lintas. Melanggar peraturan lalu lintas. Sekarang saya tanya sama ibu. Ibu pakai helm apa enggak? Pakai, saya pakai helm. Mana? Saya lupa. Memangnya kenapa kalau lupa? Kamu nggak pernah lupa. Lupa itu penyakit manusia. Wajar aja kalau saya lupa. Bu, ibu itu udah salah tapi ngeyel tau Oh, kamu berani ngelawan sama orang tua? Berani kamu ngelawan saya? Saya ini perempuan loh. Saya ini mama. Saya ini ibu. Cuma ngelawan mama nggak pernah menang. Emang harusnya begitu. Awah. Awas kamu kalau ketemu saya lagi ya. Belum tahu kamu the power of mama. Udah salah juga. Bikin capek aja.
lama banget sih. Akhirnya datang juga. Aduh sayang, kamu kok lama banget sih? Sorry banget sayang. Tadi ada mama naik motor nggak jelas gitu, jadi aku nabrak dia deh. Hah? Terus kamu nggak apa-apa kan? Ya, akunya sih nggak apa-apa. Ibu-ibunya? Ya mama itu ya biarin aja lah. Lagian juga salahnya dia. Dia itu mau belok kanan tapi sennya ke kiri. Biasa sayang mama, udah ya? Oh helm. Iya, jadi tuh tadi aku diantar sama mama. Cuman aku diturunin di sini karena mama mau ada arisan. Ih, sayang, kamu nggak usah ngetawain mama aku dong. Iya. Udah yuk masuk yuk. Panas. Oke. Sayang, kamu tunggu sini aja ya. Aku masuk dulu. Ya udah. Itu kan anaknya Bu Elis tak iya? Aduh, ada berita baru ini tak iya? Kalau gitu saya kasih tahu saja mamanya. Semoga sukses ya wawancaranya. Makasih ya. Yaudah kalau gitu aku masuk dulu. Ya udah. Semangat. Halo Bu Jamilah. Halo. Ini Bu Elis tak iya? Aduh Bu Elis. Saya lihat anaknya Bu Elis sekarang sudah punya pacar tak iya? Hah? Pacaran? Masa? Masa Bu Elis tak percaya sama saya? Saya lihat sendiri tangannya anak Bu Elis sampai dicium. Udah, nggak usah diperpanjang lagi ceritanya. Sekarang cepetan datang ke sini, kita udah nungguin nih, mau dikocok arisannya. Udah pada lapar juga, ya kan? Oke kalau gitu, saya lagi meluncur ke sana OTW. Bye. Halo sayang, kamu lagi di mana? Aku lagi di rumah. Oh, lagi di rumah. Tapi kok suaranya kayak lagi di jalan ya? Maksudnya itu aku lagi di jalan tapi di dekat rumah. Oh gitu, ya udah. Tadinya aku mau minta kamu jemput aku. Kamu bisa nggak? Aduh sayang, aku itu lagi nggak bisa. Soalnya nenek aku lagi sakit perut. Aku lagi beliin obat buat nenek aku lagi sakit. Waduh, Foni ada di sini. Aduh, gawat nih kalau dia ngeliat gue. Sayang. Halo? Halo? Sayang kok diem? Sayang, aku nanti jemputnya sore aja ya pas kamu pulang kantor, oke? Ih, nggak bisa dong. Aku maunya sekarang. Bisa ya? Sayang, handphone aku lowbat, ya. Dah. Mati lagi alasan mulu deh, kesel. Jangan-jangan si Foni udah nyadar kalau ini mobil gue. Bentar. Ini mobilnya Andra bukan sih? Tapi kan mobilnya Andra deh. Iya kok. Bener nggak ya ini plat nomornya Andra? Aduh, aku nggak hafal lagi plat nomornya. Iya bukan ya, ini mobilnya Andra. Tapi kayaknya sih iya. Tapi tadi kan Andra bilang dia lagi di rumah.
sama doang kali ya. Ya udahlah, nggak penting. Aduh. Aduh. Aman gue. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ira, sini. Apa sih, Ma? Aku kan capek, aku mau istirahat bentar. Apa benar kamu udah punya pacar? Pacar? Kok Mama tanyain gitu sih? Tadi ada teman Mama yang lihat. Mama kan pengen tanya sama orangnya langsung. Bener apa enggak? Aku... Jadi kamu udah punya pacar? Iya, Mama nggak ngelarang kamu pacaran. Tapi kamu bawa pacar kamu ke sini, kenalin sama Mama. Harus banget ya? Ya iyalah. Mama kan harus tahu siapa orang yang memacari anak Mama. Siapa tahu aja dia tuh orang nggak bener. Kok Mama ngomongin gitu sih? Ah udahlah, pokoknya bawa pacar kamu ke sini. Mama mau tahu orangnya siapa, ya? Iya. Ya udah. Mama mau kemana? Ini mau nganterin baju dulu. Udah sana kamu istirahat. Hati-hati ya. Ya. Maaf ya sayang, kamu jadi lama nunggunya. Nggak apa-apa, sayang. Nenek kamu gimana, sayang? Nenek? Iya. Kan kamu bilang tadi sama aku, kamu lagi cari obat buat nenek kamu. Iya kan? Oh iya, aku sampai lupa. Nenek aku tuh udah sembuh. Ya biasalah nenek-nenek suka susah dibilangin. Kenapa? Dia itu suka banget sama yang namanya sambal. Kalau udah makan sambal, itu sampai cobek-cobeknya aja dijilatin. Masa sih? Ya ampun. Emak mau ke kiri apa ke kanan sih? Gue ke kiri, dia ke kiri. Lagi? Aduh, ibu kenapa sih hobi ditabrak mobil? Hah? Enak aja kalau ngomong, mobil kamu tuh hobi nabrak motor saya. Lagian ibu juga, sehari bisa ketabrak mobil 2 kali. Apa namanya nggak hobi tuh? Kalau ngomong jangan seenaknya ya. Kamu tuh yang nggak bisa nyetir mobil. Nyalain saya lagi. Ibu tuh yang nggak becus naik motornya. Bu, kalau sen kiri, beloknya ke kiri, bukan ke kanan, Bu. Saya juga tahu. Kamu tuh yang nggak ngerti. Kalau tahu kenapa beloknya ke kanan? Kamu tuh harusnya belajar, bukan saya yang disalahin. Kalau nyetir mobil, jaga jarak dengan motor. Kalau kamu jaga jarak, pasti nggak akan nabrak, ngerti? Lagian saya juga tadi udah kasih sen. Tapi Ibu tadi saya tuh ke kiri, Ibu beloknya ke kanan. Itu salah namanya, Bu. Iya. Hah? Kamu kenapa belain dia? Kamu itu kan perempuan, harusnya belain perempuan. Perempuan sama perempuan sama-sama saling membela. Bu, dia itu belain saya karena saya bener, Bu. Bener dari mana? Di mata saya kamu tuh salah, di mata kamu enak aja kamu yang bener. Di mana-mana emak. Saya belum selesai ngomong. Mama tuh nggak pernah salah. Woi, tunggu dulu. Aduh. Tunggu. Jangan kabur. Berhenti. Berhenti kamu jauh, berhenti. Minggir. Aduh, minggir. Berhenti. Ngapain kamu yang marah-marah? Harusnya saya yang marah-marah. Ini trotoar buat pejalan kaki, bukan buat kendaraan. Bu, nggak lihat jalanan macet. Saya tuh lagi penting, lagi ngejar mobil. Udah, jangan berantem. Diam kamu. Ikut campur aja, ini urusan mama. Udah jangan dilawan, lu nggak tahu the power of mama, bisa jadi PY lu kalau dilawan. Minggir nggak, Bu? Minggir nggak? Sekarang juga turun dari trotoar. Minggir nggak? Minggir. Saya nggak bakalan minggir. Ini trotoar buat pejalan kaki, bukan buat motor. Kamu nggak lihat di jalanan itu macet. Saya lagi penting ngejar mobil. Udah sana minggir.
Enggak, saya nggak bakalan minggir. Cepet sekarang gua turun dari trotoar. Saya nggak mau tahu, pokoknya minggir. Saya mau jalan trotoar sini, minggir. Lagi kejar mobil, minggir. Saya nggak bakalan minggir. Cepet-cepet turun dari sini. Enggak, ribet urusan sama mama. Minggir ya? Enggak, saya nggak bakalan minggir. Saya nggak bakalan minggir. Cepet turun dari trotoar. Repot ya urusan sama mama, bawel. Itu juga mama. Ya tapi mamanya nggak cerewet. Sama lu lebih cerewet dari gua. Minggir. Turun dari trotoar sekarang, turun. Bawel dasar, turun. Aduh. Ma, aku mau kasih tahu sama Mama. Mama tuh mending nggak usah ya naik motor sendirian. Mending Mama naik ojek online aja. Tinggal ditelepon langsung sampai deh. Kuno itu. Kamu sih ya nggak ngerti sensasinya naik motor. Keren. Sensasi ini. Jadi yang namanya sensasi. Udah dipegang sakit sih. Mama. Lagian ya, Mama tuh pasti kayak mama lain. Mau belok kanan, rezekinya udah kiri. Nah, ini nih. Ini omongan kamu persis juga diomongin sama orang yang nabrak mama. Udah. Kamu gak usah ngurusin mama deh. Yang penting sekarang kamu itu bawa pacar kamu ke sini, kenalin ke mama. Karena laki-laki yang baik dan bertanggung jawab itu pasti berani menghadap orang tua pacarnya. Sayang, kayaknya ini bukan waktu yang tepat deh. Sayang, terus kapan waktunya? Kamu serius gak sih sama aku? Tiba-tiba kamu ngomongnya kayak gitu sih. Ya kalau kamu serius sama aku, kamu temuin mama aku. Cuman itu doang kok. Kalau kamu gak temuin mama aku gak akan dikasih izin pacaran. Dan kita bisa putus. Iya, oke. Aku akan nemuin mama kamu, ya. Tapi nggak sekarang. Terus kapan? Gini aja, besok pagi aku akan ke rumah kamu. Bener ya? Iya. Nggak ada alasan lagi. Iya, aku janji. Kan cinta gue cuma buat Foni. Nah, Ira itu buat lucu-lucuan gue aja. Egois itu namanya. Lu nggak boleh kayak gitu. Ibarat kata nih, perempuan tuh makhluk sempurna, paling sempurna. Lu aja lahir dari rahimnya perempuan. Mending gini aja, lu temuin mamanya si Ira. Kan kasihan si Ira. Atau enggak, lu kagak usah temuin sama sekali mamanya Ira. Kalau lu mau putusin dia. Siapa yang mau mutusin dia? Ya nggak bakal gue putusin. Berarti lu harus temuin. Demi supaya gue bisa jalan sama Ira, gue temuin aja deh mamanya. Sayang, Hai sayang. akhirnya kamu datang juga ke rumah aku. Iya. Makasih ya kamu udah datang ke rumah aku. Oh iya, ini buat mama kamu. Makasih banyak loh sayang. Mama aku pasti seneng banget. Yuk kita masuk. Ayo. Oh iya, mending kamu tunggu aja di sini dulu. Soalnya aku harus panggil mama. Oh iya. Karena mama lagi sakit. Sakit? Tuh, kan mama kamu lagi sakit, ngapain kamu maksa aku kesini? Enggak apa-apa kok. Mama tuh cuma sakit kakinya doang. Kemarin soalnya dia habis tabrakan. Oh gitu, ya udah. Yaudah kamu duduk di situ ya. Oke. Gawat, ternyata mamanya Ira itu mama yang 2 kali gue tabrak. Kok nggak ada siapa-siapa? Oh, tadi dia ada di sini, Ma. Aku suruh tunggu di sini. Andra? Loh, kok mobilnya juga nggak ada ya? Pasti dia itu kabur. Laki-laki seperti itu nggak pantas jadi pacar kamu. Udah kamu putusin aja. Tapi dia itu Udah lah, mama nggak mau denger. Nah, kamu istirahat. Ting. Andra kemana sih? Kok pakai ngilang gitu aja? Mama itu mamanya Ira. Tapi lu kagak usah kabur dong. Terus maksud lu gue harus nyerahin diri gitu?
Bisa babak belur gue, enak aja. Ya elah, lu tinggal minta maaf, beres semuanya. Lu kan cowok, gentle dong. Gini loh, waktu gue tabrakan kedua dan berantem sama mamanya Ira itu, gue itu lagi sama Foni. Mamanya Ira pasti tahu kalau gue punya pacar. Duh, gue kan nggak mau sampai diputusin sama Ira. Aduh, kalau itu masalahnya, gua kagak bisa ngasih saran buat lu. Mending lu putusin Ira, terus hibahin ke gua. Kayak motor, dihibahin. Ah, percuma gue minta saran sama lu, nggak ada gunanya tau nggak? Allah. Gimana dong? Ira! Ira! Iya, Ma. Sini. Kenapa sih, Ma? Udah berapa lama kamu pacaran sama dia? 6 bulan. Kamu yakin dia baik sama kamu? Yakin, Ma. Dia tuh baik banget sama Ira. Dia tuh setia lagi sama Ira. Tapi kenapa tiba-tiba dia kabur? Pasti ada sesuatu yang gak beres. Mama, mungkin aja dia tuh ada urusan keluarga mendadak. Kalau ada urusan keluarga, dia pasti akan bilang sama kamu. Kamu kan pacarnya. Nah, coba Mama lihat fotonya. Oke, jadi kalau kita ketemu ya. Kamu tuh kenapa sih? Tinggal ngasih foto aja susah banget. Mama pengen tahu seperti apa mukanya. Ayo mana cepetan. Iya, Mama. Bentar ya. Penasaran. Nih fotonya. Kamu nggak boleh pacaran sama dia. Kenapa, Ma? Laki-laki itu yang menyebabkan kaki Mama pincang. Yang nabrak Mama. Kok bisa? Ya bisa lah. Pokoknya kamu nggak boleh pacaran sama dia. Ma, mungkin Andra nggak sengaja, Ma. Ini pasti salah Mama juga. Mama belok kanan, tapi nggak sesen kiri. Kok kamu jadi nyalahin Mama sih? Ya, karena Mama di jalan emang kayak gitu, kayak emak-emak yang lainnya, aneh. Udah. Bukan masalah itu. Tapi pacar kamu itu sudah punya pacar. Gak mungkin. Mama tahu dari mana? Waktu nabrak kedua kali, pacar kamu itu lagi sama pacarnya. Mama lihat sendiri kok, malah pacarnya ikut nyalahin Mama. Huh, pokoknya kamu nggak boleh pacaran sama laki-laki itu. Nggak boleh. Awas, ingat. Nggak boleh. Bener kamu punya cewek lain selain aku? Aduh sayang, pacar aku itu cuman kamu. Masa aku punya pacar lain sih? Terus kamu kenapa ngindarin Mama? Karena kamu takut ketahuan kan sama Mama? Terus waktu tabrakan sama Mama, kamu lagi sama pacar kamu, iya kan? Bukan itu, aku jelasin posisinya gini ya. Aku waktu itu lagi nganterin temen aku yang mau ke rumah sakit. Ya, dia lagi pingin ngejenguk neneknya yang lagi sakit. Tapi serius deh, itu bukan pacar aku, itu temen aku, temen biasa kok. Terus kenapa kamu ngindarin Mama? Ya aku takut aja kalau dimarahin sama mama kamu. Karena kan posisinya waktu itu kan aku nabrak mama kamu sampai 2 kali. Udah gitu kita adu mulut. Tapi serius deh, aku benar-benar nggak tahu kalau itu mama kamu. Lagian bukan salah aku kok. Salah sendiri mama kamu belok kanan tapi sayangnya ke kiri. Ya udah, kalau kayak gitu, kamu harus ketemu Mama dan kamu jelasin semuanya, ya sayang ya? Sayang, jangan sekarang ya. Terus kapan? Kita nunggu waktu yang tepat. Oke? Iya, waktu yang tepatnya itu adalah sekarang. Jadi sekarang kamu ketemu Mama aku. Yuk, ayo sayang, yuk. Ayo. Iya. Buat apaan? Gak apa-apa, biar aku pegang aja supaya kamu gak kabur. Loh, aku nggak bakalan kabur kok sayang. Ya udah sini mana? Iya, tapi ketemu mama kamunya nanti aja ya. Jangan sekarang, aku takut banget ya. Ya udah, kita keluar aja yuk. Sayang, sekarang kamu tunggu sini, kamu nggak boleh kabur ya? Ya, gimana mau kabur, orang cuma beli di tangan kamu kok. Iya. Tunggu ya.
gimana nih? Kalau sampai mamanya Ira nggak percaya kalau si Foni itu teman gue. Duh, bisa mampus gue. Panjang umur amat nih anak. Kan telepon segala. Kalau gue nggak angkat, nanti dia bakal curiga gimana nih. Udah angkat aja deh. Halo sayang. Kamu kenapa ngomongnya bisik-bisik sih? Emang kamu lagi di mana? Ini sayang, aku lagi di kamarnya nenek, lagi mijitin nenek. Soalnya dia mau tidur. Yaudah ntar aku telepon lagi ya. Oh, yaudah. Aku cuma mau bilang, nanti kamu jemput aku ya kalau aku udah pulang kantor. Ya? Iya sayang, aku bakal jemput kamu ya. Oke? Ya. Oke, makasih sayang. Aduh, maaf tante. Itu waktu itu bukan Andra yang salah. Itu kan salahnya tante sendiri. Karena tante waktu itu mau belok kanan tapi sana ke kiri. Tante. Saya nggak mau ngomongin soal itu. Iya, maaf tante. Abisnya mukanya tante kayak mau makan Andra. Kamu nggak boleh lagi pacaran sama anak saya. Kamu udah punya pacar kan? Loh, Andra nggak punya pacar loh tante. Pacar Andra itu cuma Ira. Bohong. Waktu kamu nabrak tante, itu kamu ada sama perempuan. Itu pacar kamu kan? Oh, yang itu. Itu mah temennya Andra tante, namanya Foni. Kalau tante nggak percaya, Andra berani sumpah pocong. Aha! Kamu berani sumpah pocong? Serius lagi? Iya berani lah. Kalau cuma itu mah kecil. Itu baru cowok aku. Udah ya, bisa dimulai. Nih, saksinya udah ada semua. Tante, ini nggak bisa ganti batik apa jas yang kerenan dikit gitu? Kamu tuh gimana sih? Ini namanya sumpah pocong, ya dipocong. Pakai batik emangnya mau kondangan? Ada banyak sudah. Mau nggak mau pakai? Enggak. Aduh, tante, Andra lapar tante. Andra cari makan di luar dulu ya. Udah tahan aja, cuma sebentar kok. Aduh, Andra mau pipis tante. Andra ke toilet dulu ya. Pencet nih. Jangan. Ntar nyumbat. Cong banyak alasannya. Ya udah, tapi inget ya, kalau kamu sampai bohong, kamu pasti jadi pocong beneran. Hah? Ini seriusan jadi pocong? 1000 rius. Nggak mau. Kejar. Tuh kan bohong. Makanya dia takut sumpah pocong. Ma, bukan karena bohong juga. Tapi siapa juga yang mau disumpah pocong? Mama nih ngapain nih sumpah-sumpah pocong segala? Kamu kok jadi nyalahin mama? Pacar kamu kan yang nantangin sumpah pocong. Dasar pembohong. Bang, ojek bang, ojek. Bang, aduh, bang, anterin saya dong bang, ke Kebayoran bang. Malah tidur lagi, bang, anterin saya bang, bang, bang. Saya bukan pocong bang. Ampun bang. Ampun, aduh. Bukan pocong bang. Jangan, saya udah tua saya mah tuh. Bang, saya bukan pocong beneran bang.
Pocong, pocong. Aduh, bang. Bunga. Bukan. Tolong. Bukan, saya bukan pocong. Tolong. Tolong. Aduh, ampun. 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 Bang, duluan bang. Saya dikejar mama nih bang. Tolong. Bukan pocong bang. Oh, bukan pocong. Habis apa? Saya itu manusia, Bang. Saya ini pakai beginian gara-gara saya disuruh sumpah pocong, makanya saya kabur, Bang. Ayo buruan, Bang. Saya dikejar mama nih, Bang. Ya terus maunya lo apa? Anterin saya ke Kebayoran, Bang. Bang. Ongkosnya gede loh, Bang. Berapa? 500.000. 500? Iya, 500.000. Bener lo. Bener. Omong lo dari tadi. Kemarin juga mau pocong mungkin Robo. Gue tarik. Nah, gitu dong, Bang. Come on. Bang, bentar. Benerin poni saya dong, Bang. Nih. Depan, kagak kelihatan. Nah, yuk. Lumayan. Orang zaman sekarang habis ngopi selfie dulu. Siapa sih ganggu aja? Ntar dulu ah. Ntar dulu. Siapa sih tuh? Set. Iya ah, siapa lagi siang-siang gedodor baik ini begini nih ah. Ganggu aja orang lagi selfie. Van, buka pintunya, Van. Jangan ganggu gua. Siapa juga mau ganggu lu? Buka pintunya. Bohong, pocong mah modusnya kayak gitu. Kemarin-kemarin ada pocong masuk hilang barang gua. Jangan masuk lu kemari ah. Gua Andra, Van. Andra. Kagak percaya. Van, buka, Van. Ini gua Andra beneran, Van. Ya ampun, Andra, baru tadi nelpon ya. Udah kagak ada aja. Dra, ampun gua, Dra. Gua kagak bakal ngambil cewek lu, Dra. Jomblo udah seumur hidup gua daripada gua disetanin mulu sama lu. Van, buka pintu ini, gua Andra beneran, gua masih hidup kali nih. Hei, Bohong lu mah. Coba kode rahasia kita berdua apaan? gua tahu koleksi kolor lu warna pink kan? Iya juga ya. Cerdas nih orang nih. Yang sering nginep kan dia doang. Ya, bentar. Set dah, bercanda lu. Kagak lucu. Norak tau nggak? Pakai seragam beginian segala, pocong-pocongan. Udah lu bayar aja gua tuh, ya. Bentar. Aduh, pas banget nih gue nih. Ribet lu ya, hidup lu ya. Telepon dari siapa? Ira. Ya udah angkat. Kalau nggak mau angkat, gue yang angkat sini. Nih, Aja. Bilangin sama mama kamu tuh ya. Mama kamu itu norak, tau nggak bercandanya? Pakai sumpah-sumpah pocong segala, kayak nggak percaya sama aku. Sama tuh kayak naik motor ya tuh, suka sen kiri, beloknya ke kanan. Hah? Kamu jangan ungkit-ungkit itu lagi. Enggak kok tante, enggak. Kamu itu berani ya jelek-jelekin saya. Enggak tante. Pokoknya kamu nggak usah ungkit-ungkit lagi kalau saya kasih sen kiri beloknya ke kanan. Kamu belum tahu the power of emak-emak. Iya tante. Kalau kamu berani mainin Ira dan punya pacar yang lain selain Ira, kamu akan berhadapan dengan the power of emak-emak. ngapa lu? Muka lu pucat begitu. Kayak jeruk nipis tuh lu. Aman deh. Bener kata Ira. Motornya udah nggak ada. Tuh mama udah pergi deh. Aduh. Untung handphone udah di tangan kamu, sayang. Aku panik banget tadi. Iya, tadi begitu udah nelfon kamu, aku langsung ambil lagi HP-nya. Jadi aku bisa WhatsApp kamu. Sumpah aku lemes banget, tau gak? Kenapa sih mama kamu itu nggak percaya sama aku? Padahal kan waktu aku itu udah aku kasih semua sama kamu. Iya nggak?
Maaf ya sayang. Ya udahlah, namanya perjuangan cinta pasti banyak lika-likunya. Oh ya, tapi bener kan? Cuman aku yang ada di hati kamu? Loh, kamu nggak percaya lagi sama aku? Emang waktu yang aku kasih sama kamu kurang? Oh, enggak sayang, bukan kayak gitu. Kamu jangan marah dong. Aku kan cuma nanya. Ini yang apa? Kasih ya sayang. Oh ya, ya udah kalau gitu aku pergi dulu ya. Kamu mau kemana? Aku kan belum ngurusin nenek aku. Seharian loh aku nggak ngurusin nenek aku. Ya udah, salam buat nenek kamu ya. Iya sayang. Jadi kemarin itu Wahana Indah telepon aku. Katanya aku harus wawancara lagi. Kamu mau kan anterin aku? Jam berapa? Kayaknya jam 10-an deh. Oke, jam 9 tepat aku udah ada di sini ya. Ih, makasih sayang. Ya udah, mana kuncinya? Oh iya. Ya. Hati-hati ya. Ya, makasih sayang. Lupa. Halo sayang. Iya, aku udah on the way ke kantor kamu. Oke sayang. Dadah. Andra lama banget sih, panas tahu. Kok si Dito yang muncul? Gue kan minta jemputnya sama si Andra. Sayang. Sayang. Oh ya. Masuk. Hah? Iya, iya. Si Poni mana ya? Kok belum keluar-keluar? Ya, dia nelfon lagi. Aduh, gimana ini? Kok diangkat sih? Kenapa nggak diangkat? Hah? Udahlah, saya nggak penting. Itu orang kantor, pasti nanya kerjaan gitu lah. Oh ya, kamu kok jemput aku nggak bilang aku dulu sih? Aku sengaja nggak bilang sama kamu karena aku mau kasih surprise. Sayang, makasih ya. Malah dimatiin. Mana ya dia? Go away aja deh. Sayang, kamu sehat? Enggak. Kenapa? Aku nggak apa-apa kok. Tapi kayaknya aku malas bucit ke toilet. Bentar ya. Mau aku antar? Nggak usah.
udah malam aja. Please Andra, kamu jangan marah sama aku ya. Halo sayang. Halo sayang. Kamu itu kemana aja sih? Dari tadi aku telepon kamu nggak angkat. Udah gitu aku WhatsApp ratusan kali. Kamu nggak baca. Aduh sayang, maaf banget ya. HP aku tuh lobet parah. Aku nggak bawa chargeran. Sekarang kamu lagi di mana? Ya aku di kantor kamu lah. Serius? Iya serius kan kamu minta jemput. Aduh sayang, aku jadi gak enakan sama kamu nih. Tadi emang aku tuh nungguin kamu, terus tiba-tiba kepala aku pusing. Jadi ya udah aku pulang aja. Ya udah nggak apa-apa. Ya udah sekarang aku ke rumah kamu ya. Jangan. Aduh sayang, maaf banget ya. Malam ini aku pengen istirahat full deh. Gimana kalau besok kamu jemput aku? Ya? Ya oke. Besok aku ke rumah kamu ya. Sayang, makasih banyak ya, kamu baik banget deh sama aku. Ya udah, I love you. I love you too. Kalau bukan gara-gara gue cinta sama lu, gue nggak bakal nunggu 4 jam kayak gini. Emang dipikir enak apa nunggu 4 jam? Halo sayang. Aduh maaf banget sayang. Aku nggak bisa jemput kamu sekarang. Loh, kenapa? Nah, ini nenek aku buang-buang air besar. Dia harus diantar ke rumah sakit sekarang. Terus sekarang kamu di mana sayang? Aku lagi di jalan sama nenek. Ya udah deh, aku minta antar mama aja. Kamu take care ya. Iya sayang, makasih ya. Dah. Sorry Ra, gua harus bohongin lo. Gua kan harus mentingin Foni. Lo itu cuman gebetan gue. Ma? Apa? Masih. Apa sih? Kaki mama udah sembuh ya? Udah dong. Makanya nih, mama latihan gerak. Perbannya udah nggak ada. Kamu kenapa senyum-senyum gitu? Jadi gini, aku tuh dipanggil lagi ke kantornya kemarin untuk wawancara. Mau kan? Iya, mama tahu. Kamu mau mama jadi tukang ojek kamu? Kamu tuh udah ketahuan. Tadi kayaknya kamu telepon-teleponan sama pacar kamu. Kenapa nggak dia aja yang nganterin? Ya gini Ma, jadi tadinya harusnya dia yang nganterin, cuman gue mendadak nggak bisa. Pacar kamu itu pasti pergi sama pacar yang satunya lagi. Ih, mama kok ngomong gitu sih? Curiga sama Andra. Ini bukan curiga, tapi kenyataan. Nah gini deh, dengerin aku ya. Andra itu lagi nganterin neneknya ke rumah sakit. Neneknya sakit perut. Masa aku harus paksa dia untuk nganterin aku sedangkan neneknya sakit? Bener neneknya sakit? Iya. Mah, Andra itu cuma punya neneknya. Jadi dia itu sayang banget sama neneknya. Wah, bagus. Bagus. Bentar. Bagus. Iya dong sayang, berarti kan Andra lebih memprioritaskan neneknya daripada pacarnya. Nah, laki-laki yang seperti itu adalah laki-laki yang bertanggung jawab, yang luar biasa, dan laki-laki yang langka. Sekarang mama tahu kan, Andra itu cowok yang baik. Nah, sekarang ini mama nganterin aku aja. Yuk. Iya, yuk. Jadi tukang ojek lagi deh, yuk. Ayo duluan. Sayang, maafin aku soal semalam ya. Iya nggak apa-apa. Oh ya, kamu nggak usah nganter aku ke kantor ya. Loh, terus kita mau kemana dong? Kita ke kafe aja, soalnya aku ada meeting sama klien. Siap bos. Kok bos sih? Lambat banget sih ini motor. Sayang, motornya kayak nggak asing ya. Ya elah sayang, motor matic itu di mana-mana sama. Iya sih.
Yalah, mau kemana sih ini motor? Tuh. Ketengah dia ketengah. Ya elah, minggir kek. Duh, hati-hati dong. Waduh. Bukan. Sayang, kamu mau kemana? Ya mereka itu harus dikasih tahu, kalau nggak mereka nggak akan belajar. Udah deh, biarin aja. Kita kabur aja yuk, udah cepetan. Aduh, berat banget. Aduh, gawat. Kamu kenal dia, sayang? Itu loh mama yang kemarin. Tuh kan, bener. Yaudah kita kabur. Turun! Tunggu! Tunggu, jangan kabur ya, mau kemana? Tunggu! Ih, tuh orang gimana sih? Udah nabrak pakai kabur lagi. Kok teleponnya nggak diangkat sih? Oh, ini Irfan telepon biasa. Nggak penting. Kita tanggung jawab. Ih, mana sakit kan sih? Iya, aktif tapi kok nggak diangkat ya? Ira, kamu tuh gimana sih? Kita ditabrak, yang nabrak kabur. Kita jatuh, kamu malah sibuk telepon-teleponan, bukannya nolongin mama. Iya, maaf, Ma. Bentar. Mama nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, cuma sakit dikit. Kamu sendiri gimana? Aku nggak apa-apa kok. Benar. Pelin banget, kabur. Kasian Mama. Andra benar-benar keterlaluan. Oh, sayang. Aku ke toilet bentar ya. Kamu cari tempat aja dulu. Oke, sayang. Dadah. Dah. Halo sayang. Halo, kamu kenapa tadi nggak angkat telepon aku? Ini sayang, aku lagi nganterin nenek ke rumah sakit. Dia itu lagi dicek sama dokter. Terus waktu aku mau angkat telepon kamu, aku malah disuruh matiin sama suster. Makanya aku matiin teleponnya. Kamu nggak lagi bohongin aku kan? Masa aku bohongin kamu sih? Soalnya tadi mobil kamu itu nabrak motor mama aku. Dan aku sama mama sampai jatuh. Kamu main kabur gitu aja. Aku nggak ngerti maksud kamu sayang. Udah, kamu ngaku aja deh. Aku tuh apal banget mobil kamu. Gini sayang, aku itu ke rumah sakitnya pakai mobilnya Om Farhan. Terus Om Farhan pakai mobil aku buat ganti olinya. Ya gitu. Jadi yang nabrak aku bukan kamu? Ya bukan lah sayang. Gini aja deh, nanti aku omongin sama Om Farhan ya. Nggak usah. Kayaknya bukan salah Om Farhan deh, kayaknya salah mama aku. Karena dia kan mau belok kanan tapi ngasih sennya kiri. Ya udah kamu hati-hati ya. Pasti dong sayang. Ya udah, kalau kamu udah urusin nenek, kamu kabarin aku aja ya sayang. Bye. Ya udah, dah. Sayang, kamu masih di sini sih? Kamu nggak cari tempat? Oh, ada tuh. Sayang, kamu baik banget. Oh, cuma biasa. Oh iya, biasa ya. Bo. Itu kan pacarnya anaknya Bu Lilis tak iya? Loh, kok sama perempuan lain? Hah, ini baru. Bukan hoak tak iya? Ya ampun, kamu
kamu kayak gitu doang. Udah biasa kok. Ya udah mah, Ira pergi dulu ya. Doain semoga Ira sukses. Ya udah. Hati-hati ya. Ya. Ira, tunggu. Sini. Lihat nih. Pacar kamu itu ternyata nggak pergi ke rumah sakit nganterin neneknya, tapi dia pergi sama pacarnya. Tuh dia selingkuh tuh. Nggak mungkin. Mama tau dari mana coba? Loh, ini Bu Jamilah yang motoin. Barusan dia itu ngelihat pacar kamu pergi ke kafe sama cewek. Nah, cewek ini juga nih yang ketemu sama Mama. Apaan sih? Ira! Berani ya kamu main-main sama saya? Kamu main-main sama saya berarti kamu sudah nyakitin Ira. Dan kamu akan berhadapan dengan the power of Mama. Ngapain kamu datang ke sini? Tante? Mulai sekarang kamu putus sama anak saya. Loh, kenapa putus Tante? Kamu itu sudah mempermainkan anak saya. Loh, Andra nggak pernah mempermainkan Ira kok Tante. Nih, lihat. Tante dapat dari mana foto saya? Itu pasti pacar kamu. Bukan Tante, pacar Andra itu cuma Ira. Jangan sampai mereka curiga kalau Foni itu cewek gue. Jadi gini Tante, perempuan itu namanya Foni. Dia itu temannya Andra. Dia baik sama Andra karena waktu itu Andra pernah nolongin dia waktu dia diganggu sama preman. Sejak saat itu dia jadi baik sama Andra. Termasuk tadi pagi. Andra butuh duit buat pengobatan neneknya Andra. Makanya terpaksa Andra harus nemuin dia buat pinjem duit sama dia. Jadi itu bukan pacar kamu? Bukan Tante. Andra itu cintanya cuma sama Ira. Percaya deh. Omongan kamu bisa dipegang. Bisa Tante. Coba sayang, maafin ya. Maafin aku sama kamu udah curiga sama kamu. Iya gak apa-apa, namanya juga orang tua. Oh iya, ini buat kamu. Oh my God. Makasih ya sayang. Sorry Ra. Kayaknya emang takdir lo selalu dibohongin sama gue. Siapa boleh kumpulin kita semua, tak ya? Apa sih? Gini Bu Ibu, saya itu nggak percaya sama pacarnya anak saya. Itu si Andra. Kok bisa sih kayak gitu? Aduh, Bu Lilis. Sudah, tak usah ya percaya lagi. Nggak usah agak curigai lagi. Orang sudah jelas, tak ya? Putuskan saja dia sama si Ira, tak ya? Iya. Tadi si Andra datang ke rumah. Katanya itu perempuan bukan pacarnya. Dan dia nemuin perempuan itu karena dia mau pinjem duit. Dia tuh butuh duit. Neneknya lagi masuk rumah sakit. Jangan percaya. Jangan ya percaya. Iya, saya juga nggak percaya. Tapi gimana dong? Kalau si Ira itu masih percaya si Andra itu cowok baik-baik. Sekarang terserah sampian saja. Bagaimana tadi? Gimana
kalau kita mata-matain dia. Setuju. Kita harus cari bukti kalau si Andra itu benar-benar selingkuh. Setuju. The power of mama. Aduh, war the power. Serius? Mama nyuruh Andra untuk datang ke rumah ini? Iya. Kok tumben? Sayang, mama itu ngerasa bersalah sama dia karena mama nuduh dia selingkuh. Nah, mama tuh mau baikan. Cius. Cius. Oke deh. Selamat pagi Tante. Selamat pagi, Andra. Aduh, kamu tuh keren amat hari ini. Gimana? Tadi kena macet? Oh enggak juga kok Tante. Ya, ini Andra bawain gado-gado spesial buat Tante. Makasih ya, kamu tahu aja makanan kesukaan Tante. Besok-besok juga kamu boleh tuh bawain martabak. Rasanya coklat sama keju. Jangan. Siap Tante, siap. Ya, sayang, ini kamu taruh ini ke dalam. Tapi jangan dimakan, makanya ntar sama-sama mama aja. Ya, malah tenang, nanti kita makan bareng-bareng ya. Ya, oh ya, Tante tinggal dulu ya. Ada urusan. Biasalah, sosialita. Kamu temen sama Ira ya. Oke, baik Tante. Jangan lupa kasih minum ya. Tante pergi dulu ya. Iya Tante, Udah, hati-hati sayang. Tante. Hati-hati ya, Ma. Ya. Aku bikin minum dulu ya. Oh iya. Aneh banget nih Mama. Kenapa mendadak bisa baik sama gue ya? Oh iya. Aduh. Bu Lilis gimana tayo? Saya sudah tunggu lama di sini. Ya maaf. Nih Bu Ibu, Andra itu sekarang sudah ada di rumah. Nanti kalau dia keluar, udah sampai jalanan, baru kita ikutin. Setuju? Setuju tayo. Power of Mama! Power of Mama. Aku seneng deh, Mama kamu akhirnya bisa nerima aku. Kamu tahu gak sih, sebenarnya dari awal tuh udah nerima, cuma gara-gara dia mau belok kanan terus ngasih sen kiri, jadi panjang deh. Aduh, gak mungkin gue angkat telepon Foni depan Ira. Sayang, kok gak diangkat? Oh ini, biasa, Irfan yang telepon gak penting lah. Sayang, aku boleh minta air putih nggak? Tapi yang banyak, yang gelasnya yang gede, ya? Kamu nih, kayak di warung aja. Iya, aku haus banget soalnya. Halo, sayang. Sayang, kamu lagi di mana? Aku lagi di rumah Irfan, sayang. Aku kan mau berangkat kerja nih. Tapi aku pengen dianterin sama kamu. Kamu mau nggak jemput aku? Oh, apa sih yang nggak buat kamu? Ya nggak? Sayang. Ya udah deh. Kamu buru kesini ya. Aku tungguin. Iya, sayang. Oke? Oke, hati-hati sayang. Mwah. Sayang, maaf banget. Aku harus pergi, ada urusan. Nenek aku kumat lagi, dia harus pakai obat Cina. Makanya aku harus ngambil obat Cinanya di rumah teman aku. Kak, kamu nggak usah ikut ya. Aku buru-buru ya. Love you. Bye. Sayang.
Loh, itu kan mamanya Ira yang ngegeng. Aduh, gawat nih kalau ketahuan. Gue kabur aja deh. Terus kita ngapain berhenti di sini tak ya? Orang anaknya sudah jalan ke sana. Bu Jamilah, saya ini curiga. Jangan-jangan rumah itu rumah pacarnya Andra. Terus sekarang kita harus bagaimana dong? Ya kita pastiin, bener nggak itu rumah perempuannya pacarnya si Andra itu? Ayo kalau gitu kita mon kemon. Iya. Tunggu ya. Mau cari siapa ya, Bu? Ini rumahnya pacarnya Andra. Andra. Maaf, Bu. Andra siapa ya? Andra. Ini orangnya. Saya cuma punya fotonya yang ini nih, yang cowoknya bukan yang ceweknya. Itu kan Mbak Foni. Oh, jadi cewek itu namanya Foni. Iya, Bu. Ah, Foni itu pacarnya Andra ya? Bukan, Bu. Mbak Foni itu pacarnya Mas Dito. Siapa lagi sih Dito? Pacarnya Mbak Foni. Iya, maksud saya Dito. Dito itu siapa? Ini, Bu, namanya Mas Dito, pacarnya Mbak Foni. Saya sengaja nyimpen foto mereka. Habisnya mereka ini mesra banget. Romantis. Pasti bakalan langgeng. Oh, iya, romantis. Makasih ya, Mbak. Kenapa ya tuh ibu-ibu? Namanya cuma gitu doang. Bu Ibu, kita pulang aja. Ternyata Andra itu tidak seperti yang kita duga. Ya udah kalau gitu. Mari kita let's go. Emang nasib orang ganteng, selalu beruntung. Kok dia WhatsApp kayak gini? Jangan-jangan dia selingkuh lagi. Gue harus buntutin dia. Sayang, Ya? kok diam aja sih? Nggak surprise ya aku jemput. Surprise banget sayang. Ya ampun, makasih ya. Bikin aku tambah cinta deh. Iya sayang. Mau diangkat sih? Kenapa nggak diangkat? Siapa tuh penting? Aku udah tahu, udah nggak penting kok. Ya udah kalau gitu. Ngapain Andre nelfon gue sih? Padahal kan tadi gue udah WA. Dimatiin lagi. Wah, pasti ada yang nggak bener nih. Sayang, Ya? kamu meeting jam 1 kan? Iya, kenapa? Sekarang kan masih jam 11. Aku pengen ngobrol dulu berdua sama kamu sebelum kamu meeting. Aku masih kangen sama kamu. Boleh nggak? Boleh dong sayang. Ya udah ya, masuk ya. Kita ngobrol dulu ya? Iya. Foni, kenapa sih lu tega banget ngelakuin sama gue? Sakit tau nggak? Thank you. Foni. Jadi selama ini kamu selingkuh sama dia? Hehehe. Sebenarnya lu siapa sih? Sembarangan lu ngomong ya? Gue ini pacarnya Foni. Lu jadi ngaco jadi orang.
Terus ngaku-ngaku lu. Sayang, sebenarnya dia ini siapa? Andra, lo tuh jangan kegeeran deh. Selama ini kita emang deket. Tapi gue nggak pernah anggap lo pacar. Aku cuma anggap kamu tuh temen. Dan sekarang, aku lagi sama pacar aku, Dito. Jadi gue gak pernah ngapa aku pacar. Emang kita nggak pacaran kan? Ih, Kamu jahat loh. udah deh, mending sekarang kamu pergi dari sini dan jangan pernah ganggu aku sama Dito lagi. Sorry Andra, lo cuma gue jadiin gebetan gue selama ini. Ya, sengaja buat ngisi kekosongan waktu gue kalau Dito lagi sibuk. Bu, tolong bu, dompet saya dijamret bu, tolong bu. Iya, sabar. Bu, ibu, kejar! Itu jambret, kejar! Ya, jambret! Oh, jambret, jambret! Kabur kemana? Sudah buntu sekarang jalannya ya. Nggak ada jalan lagi kamu sekarang. Tunggu dulu. Kita itu nggak boleh main hakim sendiri. Udah tenang aja, biar saya yang beresin. Ayo, mau kemana kamu? Hah? Sudah, nggak ada jalan, ayo. Ayo, mau kemana kamu? Udah, sini kamu. Coba kamu pikir sekarang. Ibu kamu itu mengandung 9 bulan dan melahirkan kamu dengan susah payah, dengan kesakitan. Dia berharap anak yang dilahirkannya nanti jadi orang berguna buat orang banyak. Betul. Tapi kenyataannya mana? Hah? Jadi apa anaknya sekarang? Hah? Kamu tega melihat ibu kamu sedih? Anaknya yang disayang, anaknya yang dicintai masuk penjara karena pekerjaannya tidak halal. Jadi penjamret, pencopet. Hah? Tega kamu melihat ibu kamu menangis? Tega kamu? Saya jadi teringat emak saya di kampung. Jangan diulangin lagi ya. Daripada nanti kamu tak tahu ditempus. Sekarang mana dompetnya? Ibu, maaf saya bu. Kalau kamu melakukan sekali lagi, kamu akan berhadapan dengan the power of mama. The power of mama. Makasih ya sayang, nanti kamu jemput aku lagi kan? Ya, aku akan jemput kamu. Aku pengen kasih kamu satu pesan. Kamu jangan deketin orang stres itu lagi. Ya enggak lah sayang. Yaudah Gi, kamu masuk. Selalu semangat kerjanya. Iya sayang, thank you ya. Bye.
Moni. Lepasin, Dra. Aku mau ngomong sama kamu. Ya ngomong aja. Jangan di sini. Kalau mau ngomong di sini aja, kenapa sih? Aku nggak mau sampai orang lain dengar. Yuk. Oh, Jadi kamu benar nggak cinta sama aku? iya. Aku nggak cinta sama kamu. Jadi mulai sekarang, aku minta kamu lupain aku. Oke. Aku akan lupain kamu. Tapi aku minta satu hal sama kamu. Apa? Tolong peluk aku untuk terakhir kali ini. Habis itu aku akan lupain kamu. Abu, itu kan kayak pacarnya anaknya Bu Elis tak iya? Janji. Oke. Bu. Saya rekam saja ya. Maaf, aku sebut. Mama mengizinkan 100% kamu berpacaran sama Andra. Kok mama bisa tiba-tiba setuju gitu sih? Tadi mama ngikutin Andra. Jangan-jangan mama nyuruh Andra ke sini supaya mama bisa ngebuntutin Andra. Pinter kamu. Mama kan harus tahu laki-laki macam apa yang macarin anak mama. Siapa tahu aja dia itu punya pacar yang lain. Ternyata Andra itu pacarnya cuman kamu. Ini mama benar setuju aku pacaran sama Andra. Kan tadi mama udah bilang 100% menyetujui Andra jadi pacar kamu. Artinya ya setuju. Ih, mama makasih. Udah. Gak usah lebay. Dari siapa, Ma? Bentar ya. Paling Bu Jamila lagi ngirimin itu video yang lagi viral. Emak-emak sennya ke kanan, beloknya ke kiri. Mama dong. Astaga. Apaan sih, Ma? Kamu kenapa sayang? Tiba-tiba manggil aku? Kangen ya sama aku? Aku mau bicara sama kamu. Iya, aku tahu. Pasti kamu mau bilang kalau kamu kangen banget sama aku, ya kan? Andra, aku serius. Aku mau kita putus. Putus? Lo putus? Putus kenapa? Kita putus. Udah gak ada hubungan apa-apa lagi di antara kita. Lo. Sekarang kamu jelasin sama aku. Salah aku tuh apa? Kamu lihat sendiri. Kok bisa? Aku kasih tahu sama kamu sekali lagi, kita putus, Andra. Terdiam diriku merenungkan atas apa yang telah terjadi. Sayang, tunggu dulu, Ra. Tunggu dulu. Aku bisa jelasin semuanya sama kamu. Mas, jelasin apa sih? Iya. Semuanya udah jelas. Oke. Aku mau jelasin semuanya sama kamu. Aku pengen ngomong sama kamu. Sebelumnya aku minta maaf sama kamu.
Karena aku udah bohongin kamu sama mama kamu. Perempuan yang ada di video itu namanya Foni. Tapi sumpah, Ra, aku udah gak ada hubungan apa-apa lagi sama dia. Aku gak cinta sama dia. Karena perempuan yang aku cinta itu cuman kamu. Kamu tuh tukang bohong, tau nggak? Oke, kamu boleh ngecap aku sebagai pembohong. Aku emang tukang bohong. Tapi aku gak bisa bohongin diri aku. Kalau aku benar-benar cinta sama kamu, Ra. Jadikan kenangan harapan. Ra, sekarang semua keputusan ada di tangan kamu. Kamu mau nerima aku kembali? Atau kamu mau ninggalin aku? Itu semua tergantung kamu. Terus ku berharap dirimu kembali. Tahukah kau yang ku rasakan sejak kau pergi dariku? Hampir tak pernah ku tahu apa mimpiku. Mungkin aku harus katakan aku kehilanganmu, tapi aku sadari semua sudah berlalu. Harusnya dari awal, lo yang gue jadiin pacar. Bukan cuman gebetan. Karena cuman lo yang ternyata tulus mencintai gue, Ra. Tahukah kau yang ku rasakan sejak kau pergi dariku? Itu perempuan-perempuannya jangan cuma jadiin gebetan ya, tapi jadiin pacar. Jangan kayak gue, oke? Yuk, semuanya. Bye. Rasakan semua pedihmu saat kau panggil namaku, merintih dalam sepimu. Namun sayangnya kau kini tak dapat lagi ku sentuh. Tak mungkin pula ku rangkul walau besarnya. Halo semua. Saat ini gue berada di tempat di mana gue diputusin sama cewek gue. Gue sedih banget. Gue sedih bukan gara-gara gue diputusin, tapi gara-gara gue udah bohongin cewek gue. Bahkan gue udah bohongin mamanya juga. Dan gue rasa itu adalah kebodohan yang pernah gue lakuin dan pernah gue alamin seumur hidup gue. Dan gue nyesel ngelakuin itu semua. Kalau aja gue dilahirkan kembali, gue janji gue bakal menjaga semua ketulusan cinta seorang perempuan bernama Ira Rosita. Harusnya ku bilang cinta karena semua milikmu. Maafkan bila aku tiada lagi di sisi. Enggak. Nah, Ira, Ira, Ira mau kemana? Ira, loh, mau kemana sih tuh anak? Aduh. Halo Bu Jamilah, kumpulin the power of mama. Ada tugas darurat. Ya, pokoknya siap 86. Ya, cepetan. Makasih ya dulu ya. Iya, Pok, iya, Pok.
lihat status kamu di Facebook. Dan aku juga udah lihat live kamu. Ira. Iya, Andra. Aku masih sayang banget sama kamu. Aku juga cinta banget sama kamu. Aku tahu, semua orang pasti punya kesalahannya masing-masing. Tapi tinggal orang itu memperbaiki kesalahannya seperti apa. Kamu nggak usah bersimpuh. Sekarang, kamu perbaiki kesalahan kamu. Itu udah cukup bagi aku. Ira, aku janji sama kamu. Kalau kamu ngasih kesempatan aku satu kali lagi, aku janji. Aku bakal menjaga ketulusan dan kesempatan yang kamu udah berikan sama aku. Aku janji. Andra, aku udah maafin kamu. Karena aku sangat sayang sama kamu. Aku juga sayang sama kamu. Ini nggak bisa dibiarin. Nggak boleh kayak begini. Li slowly. Tunggu dulu selesai di hati romantisnya, Tayyip. Ya. Enggak. Kamu pelan tak ya, ngomongnya baik. Ira, kenapa kamu masih jalan sama dia? Ira masih sayang sama Andra. Ira juga masih cinta sama Andra. Dan Andra juga udah mau berubah kok. Dia itu pembohong dan tukang selingkuh. Juga punya pacar selain kamu. Mama, Andra udah janji sama aku dia mau berubah. Apa? Fighting? Udah nggak usah lagu lama. Maafin Andra, Tante. Karena selama ini Andra udah bohongin Tante. Tapi mulai detik ini, Andra akan berubah. Dan Andra janji, cuma Ira lah yang akan mengisi hati Andra. So sweet. So sweet, Tayyip. Kalau Tante setuju, sekarang juga Andra mau ngelamar Ira. Oh, so sweet. So sweet, Tayyip. Lagi. Gimana ya? Kalau kamu benar-benar mencintai Ira dan kamu juga bisa menjaga apa artinya cinta, juga tidak mengkhianati Ira, Tante menerima lamaran kamu. Ini bener, Tante? Iya, Tante terima. Udah melak. Tadi udah pelukan, masa mau nambah? Bukan murim. Bukan murimnya, Tayyip. Sendiriku telah lama menyendiri, mendambakan cintaku yang sejati. Gue dialognya lupa deh. Dialog apa ya? Angkara lalu lintas. Apa? Kalau belok, sorry. Nganu. Sibuk ya? Oh Tuhan, Sorry.